kementeriannya atau KL-nya? Terima kasih Yang Mulia. Berbagai macam tadi sudah kami sebutkan bahwa Perlinsos itu ada 3 kategori. Pertama yaitu subsidi, yang kedua bansos, dan yang ketiga jamsos. Yang menjadi domain kami itu adalah bansos dan jamsos. Jamsos itu lebih spesifik lagi yaitu pemberian bantuan iuran kepada peserta BPJS Kesehatan yang tidak mampu, yang jumlahnya sekitar 98 juta. Itu berada di dalam koordinasi kami. Kemudian semua program kegiatan yang di bawah Kemensos itu adalah juga berada dalam koordinasi kami. Karena di dalam Perpres tentang Menko PMK itu ada 7 kementerian Yang Mulia. MK buka tahapan penyampaian kesimpulan dalam penanganan PHP. Kita tunggu keberanian MK untuk mengambil keputusan yang bijaksana. Mahkamah Konstitusi membuka tahapan penyampaian kesimpulan dalam bagian penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan umum PHPU Pilpres 2024 setelah berakhirnya tahapan persidangan perkara tersebut. Mereka menjelaskan, para hakim bersepakat sekiranya ada hal-hal yang masih mau diserahkan, meskipun ini persidangan berakhir, bisa diakomodasi melalui kesimpulan. Soehartojo mengatakan tahapan penyampaian kesimpulan dalam persidangan PHPU Pilpres sebelumnya tidak diwajibkan. Namun pada perkara PHPU Pilpres 2024, ada banyak dinamika yang berbeda dari sebelumnya, sehingga MK mengakomodasi penyampaian hal-hal yang bersifat krusial dan penyerahan berkas yang masih tertinggal melalui tahapan tersebut. Ia menyebut bahwa pihak terkait tim hukum tim pembela Prabowo Gibran belum menyerahkan keterangan saksi dan ahli. Berkas-berkas tersebut bisa diserahkan pada tahapan penyampaian kesimpulan. Selain itu, pada tahap tersebut, para pihak juga boleh menyampaikan respon kepada 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju yang telah dimintai keterangan, yaitu Menko PMK Muhadjir Effendi, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Risma Harini, serta Kepala Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP. Dalam kesempatan terpisah, Hakim MK Eni Nurbaningsih menjelaskan bahwa keputusan pemberian tahapan penyampaian kesimpulan berasal dari hasil rapat permusyawaratan hakim RPH. Memang tidak ada dalam peraturan Mahkamah Konstitusi, tetapi RPH juga punya hak untuk kemudian membuat aturan di luar itu. Hal itu tidak memberikan pemberian kepada para pihak, malah menguntungkan juga buat mereka. Eni menambahkan batas terakhir penyampaian kesimpulan adalah tanggal 16 April 2024 pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Tahapan ini dibuka bagi para pihak yang bersedia memberikan kesimpulannya dan tidak diwajibkan. Hal ini akan membuka kesempatan baru dalam kasus PHPU Pilpres. Eni juga menegaskan bahwa tahapan penyampaian kesimpulan adalah untuk memberikan informasi, untuk memberikan kesimpulan tentang tahapan-tahapan persidangan dan tidak boleh dimanfaatkan bagi pemohon untuk mempertegas isi permohonannya. Bagaimana pendapat Anda? Demikian kura-kura, tagar lambe sundel. Menteri Sosial, apakah sudah ada program bantuan pangan beras? Ada, Bapak. Waktu itu yang menyalurkan siapa? Dulu Kementerian Sosial, Bapak. Oke, terus habis setelah Ibu jadi menteri digeser ke Kepala Badan Bukan, Pangan Bapak. Nasional. Mungkin Gimana? saya perlu jelaskan. Ya, itu perlu dijelaskan supaya clear. Jadi begini, Pak. Waktu itu sebetulnya diberikan kepada Kemensos. Tapi saat itu karena ada temuan BPK, nanti kami bisa sebutkan, yang tahun 2020 ada temuan BPK bahwa ada dispute harga karena kita menggunakan harga CBP. Kemensos menggunakan harga CBP. Tapi
Kemudian saya tidak tahu di lapangannya. Saya menerima temuan. Akhirnya saya sampaikan, kenapa BPK nanyakan, kenapa milih harga CBP, kenapa bukan HET? Itu yang saya tawar saat itu. Kenapa kalau saya menggunakan HET atau harga pasar, saya mau dan tidak ada biaya bungkus. Kemudian ternyata nggak bisa, harus menggunakan dana CBP. Akhirnya kami pun tidak mau, karena saya juga khawatir ada temuan kalau menggunakan dana menggunakan harga CBP, saya sampaikan begitu.